Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama aku Rizky. Di podcast ini kita akan mendengarkan tentang argumen, pendapat, dan sudut pandang dari seseorang yang biasa aja, nggak ada kelebihannya, bahkan banyak kekurangannya. Kita sebut saja dia Mr. Sok Tahu. Oke, Mr. Rizky ada beberapa pertanyaan untuk Mr. Cuman Rizky pengen sampein dulu nih. Ada orang-orang yang katanya kalau udah memberi, dia nyebut aku ikhlas kok katanya. Atau dia ikhlas dalam hidup dia. Dia pokoknya dalam arti kata ikhlas menurut dia itu ya berarti udah memberi, udah cukup kayak gitu. Kira-kira ikhlas itu seperti apa, Mister? Mungkin kalau di dalam kitab suci itu ada satu surat ya, namanya surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Mungkin kita bisa melihat keikhlasan itu dari surat itu, mana di situ sang kita itu menyebutkan bahwa katakanlah bahwa Tuhan itu satu gitu. Tuhan itu satu. Kita harus benar-benar memahami makna satu itu. Kalau di Indonesia itu sila pertama itu tersebutkan ketuhanan yang Maha Esa, itu yang Maha Satu gitu kan. Tapi pemahamannya agak rancu saya lihat terkait masalah pemahaman satu ini tadi. Jadi kalau saya secara pribadi makna satu itu artinya kan tidak ada dua, satu. Artinya kalau bagi umat Islam itu makna satu itu apakah satu bagi orang Islam atau satu bagi seluruh jagat raya ini ya. Itu juga beda pemahaman yang kita lihat. Orang-orang kadang-kadang salah memahami memaknainya itu satu bagi orang Islam, padahal Tuhan itulah satu bagi seluruhnya, Bukan hanya satu untuk umat Islam saja, misalnya. tidak. Artinya walaupun bukan orang Islam sekalipun itu diciptakan oleh Tuhan yang satu itu juga gitu. Iya kan? Misalnya Yahudi atau apa gitu, agama-agama yang lain, Bahkan di luar dari manusia pun juga sama, misalnya. iya sama. Artinya Tuhan itu dalam konsep ininya memang harus satu, karena kalau banyak bisa kacau loh. Sistemnya bisa rusak. Ketika gitu ada kan? sebuah negara dipimpin oleh dua presiden, misalnya. Itu juga kacau kan. Dan Tuhan yang dimaksud di sini sebenarnya untuk jagat raya gitu, bukan cuma bumi ini. Jagat raya itu pemilik jagat raya, Seluruh semesta alam, misalnya. seluruh semesta alam. Kalau kita cerita alam kan cuman bumi ya. Jadi pemahaman satu itu adalah bahwasannya siapapun itu diciptakan oleh Tuhan yang satu. Jadi kita semua diciptakan oleh Tuhan yang satu. Jadi jika dia menyebutkan Tuhan dia yang lain, siapa itu urusan dia. Kita ngapain mikirin urusan orang gitu. Benar-benar. Urusan kita adalah bahwa semuanya diciptakan oleh Tuhan yang satu. Karena diciptakan oleh Tuhan yang satu, maka kita harus menjaga itu kan, menghormati itu, tidak saling menyakiti gitu. Karena ketika kita menyakiti berarti kita kan menyakiti ciptaan Tuhan yang satu itu juga gitu. Benar-benar. Artinya Tuhan akan marah gitu. Ciptaannya disakiti, terserah dia agamanya apa, itu lain urusannya gitu. Kalaupun dia mengatakan kalau dia tercipta dari Tuhannya dia, berarti itu urusan dia. Itu urusan dia. Bagi kita dia tercipta dari Tuhan kita, misalnya. Iya, Tuhan yang satu gitu. Tuhan yang satu. Bukan Tuhan kita sebenarnya. Tuhan yang satu. yang membentuk jagat raya ini. Tuhan yang esa, misalnya. Tuhan yang esa. Jadi saya teringat dengan satu bait lagu dari Scorpion kalau nggak salah. Dari Lupa sebuah judulnya. syair, misalnya. Cause we are live under the same sun, kan ada tuh. We are walk under the same moon. Asik. Artinya apa? Ya, kita tinggal di bawah matahari yang satu juga, satu pencipta ya. Terus berjalan di bawah bulan yang sama ya. Apa yang diributkan? Deep sekali maknanya, misalnya. Iya, artinya ketika semua orang memahami untuk dirinya bahwa Tuhan satu itu adalah Tuhan untuk jagat raya, maka
orang kan harus saling menjaga kan. Ibarat Kenapa? dalam satu keluarga satu ibu misalnya. Iya, karena satu pencipta itu tadi gitu. Karena kita tidak mungkin menyakiti ibu kita sendiri misalnya. Ya, banyak sekarang kita di Indonesia misalnya kesukuan gitu. Suku-suku. Kita juga sering menganggap bahwa suku kita lebih baik gitu kan. Ya. Jadi ketika kita menganggap suku kita lebih baik, berarti kan suku yang lain nih kurang nih baiknya. Artinya apa? Tanpa kita sadari kita udah menuduh Tuhan itu gak adil kan. Oh ya. Itu dalam sih Mister. Itu nggak, artinya tanpa kita sadari. Tanpa kita tapi ya. sadari Mister. Dan kemudian ini sering kita nggak sadar itu jadi. Tanpa kita menyadari kita udah menuduh Tuhan itu nggak adil Ya, gitu. benar. Dan Tuhan akan marah itu karena dia adil gitu. Walaupun sebagian itu dilebihkan dari sebagian yang lainnya untuk saling mengisi. Misalnya gini nih, dia akan kuat, makanya disebutkan saling berkenalanlah kamu antara suku-suku itu biar kuat gitu, bukannya malah bertanding gitu kan. Kayaknya malah ibarat sebuah keluarga ada ibu, ayah, ada anak ya. Saling mengisi misalnya. Harus saling mengisi. Itu pemaknaan. Terus bisa juga ketika kita merasa bahwa kita lebih baik, tanpa kita sadari juga nih, kita nganggap bahwa mungkin dia Tuhan lain yang buat ya, atau beda Tuhan kita gitu. Di situ itu udah bermasalah dengan diri kita tadi. Ya, udah masalah keyakinan kita misalnya. Iya, itu udah bermasalah walaupun kita nggak sadar itu. Kita melakukan hal-hal yang seolah-olah kita menganggap bahwa suku lain itu ada Tuhannya sendiri gitu. Atau Itu mungkin lebih bahkan masalah itu. orang lain lebih tinggi dari dia. Iya, itu nggak boleh. Artinya secara pribadi kita sendiri kita udah bermasalah dengan ketauhidan kita sendiri gitu. Akidah misalnya. Akidah kita sendiri. Artinya makna satu ini harus benar-benar dipahami gitu. Jika seluruh orang memaknai satu itu dengan sebenarnya, maka nggak akan ada keributan. Karena hakikat kita diciptakan itu ya untuk ibadah, Ya. bukan untuk bertani, berlomba, menyakiti, nggak ada. Ya kan? Hakikat kita diciptakan untuk ibadah. Kita diciptakan untuk beribadah, untuk bisa bermanfaat bagi yang lain. Karena yang lain itu ciptaannya sama juga, penciptanya sama gitu. Satu penciptaan sama. Di sini pemahaman satu itu tadi.